Halo teman-teman YouTube, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai motor mesin cuci. Bagi Anda yang barangkali masih pemula, yang belum paham mengenai motor mesin cuci, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, agar supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan yang pasti bunyikan loncengnya. Baik teman-teman, jadi di sini ada 3 motor mesin cuci seperti yang terlihat di layar Android Anda atau di layar komputer Anda. Bagaimana sekiranya kita mengetahui apakah motor mesin cuci itu masih bagus atau tidak? Jadi ada beberapa faktor yang membuat motor mesin cuci itu tidak berfungsi. Satu, biasanya dia tuh mesin cucinya tuh motornya macet ya, ininya. Nah, ini tidak mau berputar, tapi ini kan berputar. Jadi ada juga yang macet di sini karena lama tidak digunakan atau ada kebocoran air sehingga dia terjadi macet. Ada terjadi penumpukan kotoran ya di dalam sini atau juga di bawah sehingga dia tidak berputar. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan WD ya. WD ya, untuk mobil itu WD-40 itu bisa disemprotin atas bawah atau bisa dibuka juga ini untuk dibersihkan asnya. Ada juga yang memang gulungannya spoolnya itu rusak atau putus atau terbakar. Nah, perlu teman-teman tahu kalau mesin cuci motor mesin cuci sekarang itu gulungannya dalamnya itu menggunakan gulungan aluminium. Itu kan bisa lihat ya, dalamnya itu ada gulungan. Nah, gulungan itu tidak seperti mesin cuci zaman dulu. Kalau mesin cuci zaman dulu gulungannya itu pasti tembaga, makanya bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan mesin cuci yang model sekarang ya. Jadi terkadang dia tidak kuat si gulungan aluminiumnya itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui motor mesin cuci ini masih berfungsi atau tidak? Nah, yang ujung sana yang ini untuk pengering ya. Ini beda ya teman-teman, dia lebih kecil, lebih pendek ininya, dan juga as ininya lebih kecil dibandingkan dengan pencuci ini ya. Nah, ini kalau ini untuk pencuci dia asnya lebih besar, ini atasnya asnya lebih besar, ini lebih kecil, juga dia lebih lebar ya. Teman-teman bisa lihat ya perbandingannya, ini lebih lebar, ini lebih tipis. Nah, beda kan ya, bisa lihat ya. Nah, tebalnya beda, tebal tengahnya ini tebal gulungan ininya beda, tebal tengahnya ini beda. Coba perhatikan ya. Nah, beda kan. Nah, jadi kalau ini untuk pengering, ini untuk pencuci, ini yang untuk 2 tabung. Sedangkan yang untuk 1 tabung atau top loading yang bukan atas, dia seperti ini bentuknya. Nih teman-teman, dia hanya menggunakan 1 motor saja. Kakinya pun berbeda ya teman-teman. Nah, ini kan cuma ada 2, satu sini, satu di sini. Kalau ini rata-rata untuk mesin yang 1 tabung top loading, dia menggunakan 1 motor, fungsinya itu 2, bisa mencuci dan mengeringkan. Tapi kalau yang untuk mesin cuci 2 tabung, dia harus menggunakan 2 motor seperti ini, jadi dipisah. Untuk motor bagian pencuci 1, yang untuk pengering 1. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu dari ketiga motor ini mana yang gulungannya itu sudah tidak berfungsi ya, atau sudah putus.
jadi tidak connect lagi. Kita gunakan multitester teman-teman seperti ini ya. Nah, kita gunakan multitester saja yang sederhana ini ya. Kita taruh di posisi ini ya teman-teman ya, kali 10 ya. Nah sekarang kita coba tes dulu testernya, apakah dia jalan ya. Jalan ya teman-teman, testernya saya coba jalan dia. Nah setiap motor mesin cuci itu memiliki 3 kabel ya, seperti ini teman-teman. Ini 3 kan, 3, ini juga 3, sama ini juga 3 teman-teman, sama. Yang satu untuk setrum langsung, yang 2 ini untuk kapasitor, dan 1 atau bolak-balik ini nanti diperintahkan oleh saklar atau timer atau otomatis. Nah tapi kali ini saya akan mencoba menggunakan tester dulu ya, untuk mengetahui dari ketiga motor ini mana yang sudah tidak berfungsi atau mana yang sudah putus ya. Ini masih kelihatan fisiknya bagus ya teman-teman, beda dengan ini sudah agak berkarat. Nah ini kita akan coba ya 3 ini. Oke, kita akan gunakan tester ya teman-teman, seperti ini ya. Nah kita ambil kabel yang warna biru. Biasanya kabel biru ini adalah kabel yang langsung listrik langsung ya, dari stop kontak itu. Biasanya warna biru itu listrik langsung, atau warna hitam, karena kabelnya kan warnanya beda-beda ya teman-teman. Kita akan gunakan tester ya, seperti ini ya teman-teman ya. Coba perhatikan jarum ya teman-teman. Setelah tadi kita taruh di kali 10, kita perhatikan jarum ini ya teman-teman. Kita coba tes lagi ya. Itu dia jalannya testernya. Kita ambil kabel yang 3 ini teman-teman ya, kita gabungkan kemana saja ya, bebas. Misalnya ke biru dulu satu, misalnya satu ke biru dulu, kemudian ke merah. Nah itu kan dia bergerak naik ya. Nah kita pindah ke kuning. Nah jalan ini ya. Sekarang coba kita geser ke sini, ini ke sini merah, ini ke kuning ya, tetap jalan ya. Nah kita bolak-balik juga tetap ini jalan teman-teman, karena intinya atau pada prinsipnya gulungan yang ada di dalam motor ini masih nyambung semua. Nah jangan lupa juga kita coba untuk menempelkan ini di bodi ya, karena terkadang kan suka nyetrum. Jadi pilih salah satu aja nih, ada coba tiga-tiganya kita tempel satu-satu sini ke bodi. Nah kan tidak boleh bergerak ya jarum, berarti itu tandanya tidak ada kontak bodi. Yang biru coba, tadi kan yang kuning sudah, sekarang yang biru tidak bergerak juga, sama yang merah sama tidak bergerak juga. Nah sekarang coba kita lihat yang mesin pengering ya. Ini saya pindah dulu. Nah, sekarang yang pengering coba kita lihat dulu ya teman-teman, kira-kira ini masih nyambung atau tidak ya. Kita coba melakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kita tetap tester juga, ini sama ya, hanya berbeda warna kabel saja teman-teman. Ini ada hitam, coklat, dan abu-abu ya. Kita ambil nih, biasanya yang hitam ini strum langsung ya, atau dia strum dari stop kontak. Kita coba ya, kita tes dulu multitesternya apa jalan ya, kerja ya teman-teman. Kita tempelkan satu ke sini ke hitam, coba kita ke coklat. Nah ternyata ini mati ya teman-teman. Coba ke abu-abu ini, nah jalan. Jadi ini putus satu teman-teman, ini putus satu dalam. Yang jelas di dalam gulungan ini sudah terjadi induksi kabelnya yang saya bilang tadi itu, karena dia menggunakan kabel gulungan aluminium, makanya dia tidak kuat panas, tidak bisa tahan panas bertahan lama. Ini sudah pasti tidak akan bisa berputar teman-teman, sudah pasti, saya pastikan ini mati dan rusak ya. Coba sekarang yang satu lagi tadi, yang untuk pencuci, yang untuk 2 tabung ini ya teman-teman, kita coba nih. Nah,
kita lakukan juga hal yang sama seperti tadi. Nah, di sini ada biru, kuning dan merah sama seperti tadi ya. Kita coba testernya lagi. Ya, testernya jalan teman-teman. Nah, coba ya. Yang biru kita tempel di sini. Yang kuning tidak bekerja. Yang merah tidak jalan. Jadi ini teman-teman bisa saya pastikan bahwa motor ini pun putus dua-duanya, dan sudah pasti ini tidak bisa berfungsi lagi. Putus satu saja tidak bekerja, apalagi putus dua-duanya. Nah, sekarang untuk memastikan yang tadi itu yang pertama kita tester apakah betul dia bekerja, dia jalan. Sekarang kita coba ya, kita tes ya teman-teman ya. Untuk mencobanya kita membutuhkan kapasitor teman-teman seperti ini ya. Kita bisa pakai kapasitor ini yang 10 mikro ya teman-teman. Sebetulnya dia 12 mikro bahkan bisa lebih ya. Ini saya pakai yang untuk 2 tabung punya ya, mudah-mudahan kuat ya untuk berputar, tapi hanya untuk percobaan ya. Kita pakai yang 10 mikro warnanya gray yellow, berarti yang ini ya kita pakai ini ya teman-teman. Nah, karena dia kan beda, ini ada dua. Kalau yang satu ini untuk 4 mikro ini untuk pengering, yang merah sama hijau ini ya kita pakai ini ya teman-teman. Oke, kita coba ya sambung, dan yang kita pilih satu lagi, kita pakai satu lagi ini ya teman-teman, stop kontak colokan listrik ya seperti ini. Nah, kita ambil kabel warna kuning warna biru, kita hubungkan ke sini ya. Ini bolak-balik sama aja teman-teman, kita hubungkan salah satu ke sini ya. Misalnya yang biru kita hubungkan ke sini. Nah, oke ya, udah sambung ya. Sisa 2 kabel kuning dan merah, kita ambil yang tadi yang dari kapasitor nih. Nah, kita ambil yang kabel kuning dan bobo ini ya. Ini bebas juga ya, kemana aja bebas. Nah, ini satu lagi teman-teman, kita coba sambung. Nah, kan tinggal satu ini nih, ini buat kita coba nih, karena nanti ini saya akan colokkan ke listrik dan kita akan melihat. Jadi kalau saya tempel sini dia akan berputar misalnya ke kiri, dan ini akan ke kanan, jadi berlawanan arah ya. Setelah satu berputar ke kanan misalnya, satu lagi ini akan berputar ke kiri misalnya. Jadi ini saya tidak akan sambung dulu teman-teman. Kalau mau praktek hati-hati ya, karena ini kan listrik. Karena ini hanya contoh saja, jadi saya memperlihatkannya seperti ini. Oke, sebentar saya colok listrik dulu teman-teman ya. Ini saya colokin ke listrik dulu. Oke, saya sudah colok listrik teman-teman, itu sana ya yang warna hitam, colok ya. Nah, berarti sekarang ini sudah mengalir, sudah ada arus listrik ya teman-teman. Sekarang kita tes ya. Jadi kabel yang tadi seperti dari awal sudah saya sambungkan yang listrik langsung ke warna biru ini. Sisa yang satu ini kita akan coba apakah motor itu bekerja, dia berputar teman-teman. Kita pilih salah satu, misalnya ini, kita sambung saja teman-teman ke sini ya. Berputar kan, ini berputarnya dia ke arah sebelah kiri ya, berlawanan berlawanan arah jarum jam. Kalau dilepas dia mati ya. Kita tunggu dia berhenti dulu sebentar, nanti kita pindah ke sini ya teman-teman. Itu kan mutarnya ke berlawanan arah jarum jam ya. Sekarang kita berhenti dulu. Coba kita tempel yang ini sebelah sini. Nah, ini mutar ya teman-teman, tapi harus dibantu karena kapasitornya kurang kencang. Nah, ya kan ya, karena saya pakai kapasitornya 10 mikro, jadi harus sedikit dibantu pakai tangan ya. Seperti itu teman-teman cara mencobanya. Jadi teman-teman bisa saya pastikan bahwa kalau misalnya kita tester seperti tadi itu sudah normal ya, jalan, dan cara penyambungan kabelnya pun seperti itu, maka bisa dipastikan
motor tersebut akan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau kita menggunakan ke mesin cucinya langsung harus melewatin timer atau menggunakan otomatis ya. Ini kan hanya saya memberi tutorial langsung aja teman-teman tanpa menggunakan saklar. Sedangkan yang ini tadi mesin cuci untuk pengering ini saya pastikan tidak bekerja alias sudah putus. Sama juga dengan yang ini teman-teman, sudah putus juga. Ya teman-teman, gitu aja, sedikit aja berbagi tutorial atau informasi. Terkadang di rumah kita kalau mengalami mesin cuci rusak yang barangkali mungkin kita bisa menanganinya sendiri untuk pengetahuan kita, jadi supaya kita gampang untuk berdiskusi dengan teknisi atau kita bisa mengerjakannya sendiri. Demikian video saya pada kali ini teman-teman. Jika Anda suka dengan video ini silahkan Anda like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di Rayudi Channel. Selamat malam, God bless.